Mengikut Yesus itu susah. Jika tak yakin, orang bisa hilang arah. Mengikut Yesus itu berat. Karenanya, mentalmu harus cukup kuat. Yakinilah, kau tak sendiri, sebab Allah senantiasa menyertai. Jika burung pipit yang kecil saja Dia pelihara, tentu Dia juga akan menolong kita dalam segala perkara. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 68 bait pertama sampai ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya bersenang, semuanya bersenang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah adalah surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Marilah dalam ibadah keluarga ini, kita bersama merenungkan kehidupan yang mengikuti Yesus. Sebuah proses yang sering terasa susah, tak mudah, serta penuh jerih lelah. Kiranya melalui ibadah keluarga ini, kita senantiasa terpanggil untuk memiliki mental yang kuat dan teguh, sehingga meskipun kita kadang rapuh, namun tak sampai terjatuh. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 438, bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ingatlah hukum kasih dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jika ada satu pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat, maka dia adalah Allah. Jika ada pribadi yang tak selalu sanggup mengasihi sesama dan keluarga, maka itulah kita. Jika kita menyadari keberadaan kita yang dikasihi oleh Allah, terpanggilkah kita untuk juga hidup sebagai pemberi kasih pada sesama dan keluarga? Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu, kasih yang tak memandang kelemahan kami, kasih yang menerima kami namun juga menegur kami ketika kami bersalah, kasih yang setia, bahkan ketika kami menjaga jarak dari-Mu saat kehidupan kami terasa susah dan berat. Ampuni kami ya Allah yang Maha Kasih. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita meyakini Tuhan yang murah hati telah memberikan pengampunan bagi kita sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kiranya pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait pertama, kedua, dan keempat, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah
baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Allah. Tuhan yang baik, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati kami dilembutkan, sehingga kami mampu menerima pengajaran-Mu. Kiranya batin dan pikiran kami menjadi jernih, agar kami dimampukan untuk mendengarkan sapaan-Mu. Dalam Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama hari ini dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahan, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah.
Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Bacaan Injil hari ini dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Mengawali renungan pada hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang dituliskan oleh Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya yang berjudul Dengan Mata Menatap
ke Yesus. Jadi pada buku itu, Pendeta Eka Dharma Putra mengingatkan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen itu hidupnya jangan seperti ayam potong. Bapak Ibu tentu tahu nggih apa itu ayam potong. Ayam potong itu kan kelihatannya saja dia dimanja, hidupnya dibikin enak, cuma makan dan tidur, badannya dibikin gemuk, tidak perlu kerja keras, hidupnya santai. Sehingga kemudian Pendeta Eka mengatakan bahwa banyak orang Kristen itu ingin hidup seperti ayam potong yang tidak mengalami kesusahan, yang nggak susah, nggak berat, dan nggak mengalami pergumulan hidup gitulah kurang lebih. Dan begitulah rupanya iblis memperlakukan manusia, yaitu iblis memperlakukan manusia itu seperti ayam potong, dimanja, dibikin senang, kemudian ujung-ujungnya adalah seret, mati. Tetapi Yesus beda. Yesus berbeda, Tuhan berbeda. Tuhan memperlakukan manusia itu seperti ayam sabung. Tuhan memperlakukan manusia seperti ayam sabung artinya keras, disiplin, ketat, berat, dan susah. Tetapi pada akhirnya adalah jelas, akhirnya adalah kemenangan dan kejayaan. Pertanyaannya kemudian dalam buku Pendeta Eka adalah, saudara mau pilih yang mana? Kalau bisa, tidak kedua-duanya. Saya mau hidup yang enak terus saja. Tetapi mana ada kehidupan yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Lawang Yesus saja, dia harus hidup dengan memikul salib dan menyusuri jalan derita. Lah kok kemudian kita mau hidup lebih enak begitu loh dari Yesus. Bukankah Matius 10 ayat 24-25a yang hari ini menjadi bacaan kita, di sana dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Artinya adalah kalau Yesus sendiri sebagai guru dan tuan kita, dia mengalami penghinaan, penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, maka sebagai murid dan hambanya pun kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Dan itu terbukti dialami oleh ke-12 murid Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama, benarkah itu juga dialami oleh ke-12 murid Yesus yang menjadi penggenapan atas apa yang dikatakan di ayat 24. Saya ingin menceritakan akhir kehidupan dari beberapa murid Yesus, tentu tidak semuanya karena akan terlalu panjang. Yang pertama adalah Petrus. Petrus ini terkenal. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana akhir kehidupan Petrus. Menurut sejarah, Petrus disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaan dirinya sendiri. Karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan sama seperti cara Yesus disalibkan. Lalu yang berikutnya ada Andreas. Dalam sebuah buku yang berjudul Act of Andrew, di sana dikisahkan bahwa Andreas itu disalibkan juga di atas kayu salib tetapi yang berbentuk huruf X. Jadi bahkan info dari Wikipedia, Bapak Ibu bisa melihat di sana, saltire atau salib Santo Andreas ini dipakai menjadi lambang negara Skotlandia. Dan setiap tahun pada tanggal 30 November, orang-orang Skotlandia itu merayakan, mengenang Santo Andreas itu tadi sebagai santo pelindung mereka. Lalu yang berikutnya ada Yakobus, saudara Yohanes. Salah satu kematiannya yang tercatat di Alkitab selain Judas Iskariot. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2, kita melihat bagaimana Yakobus, saudara Yohanes ini akhirnya mati. Raja Herodes membunuhnya dengan pedang. Lalu kita melihat ada Yohanes, salah seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan kemudian dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi tidak mengalami luka, dan kemudian dia dibuang ke sebuah pulau, besar kemungkinan itu adalah Pulau Patmos di dalam kitab Wahyu. Lalu berikutnya ada Bartolomeus yang juga kita kenal sebagai Nathanael. Dia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menjadi misionaris di Asia. Antara lain ia juga memberikan kesaksiannya di Turki. Dia meninggal dunia di Armenia ketika dalam pelayanannya dia kemudian ditangkap, dia dicambuk begitu sampai kulitnya itu mengelupas dan hancur. Dan di sanalah dia meninggal. Lalu berikutnya ada Filipus. Dalam buku yang berjudul Acts of Philip, kita juga mengetahui bahwa Filipus ini juga berpelayanan sampai ke Hierapolis yang sekarang masuk ke wilayah Turki. Jadi di sana dia berpelayanan sampai akhirnya istri dari wali kota Hierapolis itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dia bertobat dan menjadi seorang Kristen. Tapi rupanya suaminya marah sehingga kemudian si Filipus ini ditangkap dan dia kemudian dihukum dan ya akhirnya dia kemudian mati. Dengan cara juga disalib dengan terbalik. Bahkan juga ada sejarah yang mengatakan bahwa kepalanya juga dipenggal. Tapi ini belum bisa diteliti lagi, nggih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Tadi itu adalah beberapa hal yang menjadi contoh bahwa di ayat 24 sudah dikatakan bahwa ya, namanya murid itu ya nggak akan lebih dari gurunya. Kalau gurunya mengalami ini ya muridnya juga akan mengalami itu. Dan itu terjadi kepada kehidupan para 12 murid itu tadi. Jadi kehidupan mereka itu bukan ayam potong Bapak Ibu yang serba enak, dimanja, kemudian dibikin gemuk begitu. Mereka ini adalah ayam-ayam sabung begitu loh, yang hidupnya keras, hidupnya berat, dan hidupnya susah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tahukah apa yang kemudian terlintas dalam benak saya ketika membaca banyak literatur sejarah mengenai kehidupan murid-murid Yesus ini? Sebenarnya klise ya Bapak Ibu, tetapi jujur saya merasa malu. Bukan saya mau memperbandingkan karena konteks zamannya sudah berbeda. Tetapi kalau saya rasakan, saya yakin banyak juga yang mengalami ini selain diri saya sendiri. Saudara pasti pernah merasa terluka kan dalam pelayanan, entah karena ucapan orang lain atau hal yang lain, atau mungkin melukai orang lain. Saya rasa semua pasti pernah mengalaminya. Lalu seberapa banyak yang meresponnya dengan memutuskan untuk sudahlah saya tidak usah berpelayanan. Sudahlah saya pindah kerja saja. Sudahlah saya tidak usah berelasi lagi dengan dia lah, nggak ada ruginya juga kan. Saya tidak tahu. Atau yang lebih sederhana lagi deh, pernahkah karena gerimis, karena malas, karena ngantuk, karena capek, jadi agak ogah-ogahan gitu loh mau pergi ke kegiatan ke gereja, malas pede, tidak berangkat PA, sarasehan, saya juga tidak tahu. Tapi silahkan saudara ingat-ingat lagi, apakah kita ini ayam potong atau ayam sabung? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kematian yang tadi saya sampaikan, kematian para murid, penderitaan mereka di awal tadi yang saya sampaikan, yang tragis itu, agaknya adalah sebuah konsekuensi logis yang harus mereka terima ketika mereka melakukan apa yang diucapkan oleh Yesus pada Matius 10 ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Mari kita perhatikan frase katakanlah itu dalam terang, beritakanlah itu dari atap rumah. Saudaraku, pada saat itu atap rumah pada konteks masyarakat Israel kuno, jadi punya banyak sekali manfaatnya. Contohnya bisa juga dipakai untuk tempat untuk tidur, untuk menyimpan gandum, buah-buahan. Untuk kemudian bisa juga untuk berkumpul pada saat ada kegemparan, juga bisa dipakai untuk lari daripada bahaya, tempat untuk mengumumkan sesuatu kepada masyarakat. Sehingga dalam konteks kehidupan masyarakat saat itu, frase katakanlah dalam terang dan beritakanlah itu dari atap rumah, itu menunjukkan bahwa murid-murid pada saat itu harus memberitakan Injil kepada umum. Dan ini bukan dalam artian setelah ibadah nanti Bapak Ibu terus naik ke atas rumah panjenengan sami dan kemudian menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya tidak begitu juga, karena fungsi atap pada saat itu dengan fungsi atap pada kehidupan kita memang berbeda. Tapi intinya sama, intinya adalah jadilah pengikutnya dan beritakanlah itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Ayat mengenai keharusan untuk mengatakan dan memberitahukan pada umum ini yang di ayat 27 tadi, kemudian diikuti ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maksudnya begini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Yesus jelas tahu bahwa resiko melakukan perintah di ayat 27 adalah kematian dan pembunuhan. Bahkan kalau kita lihat pada bacaan yang pertama hari ini, Yeremia pun juga berkeluh kesah kok akibat tekanan yang dia alami. Dia juga mengalami sesuatu yang berat, dia diolok-olok, dia dihina, dia dicerca dan lain sebagainya. Ada resiko-resiko yang seperti itu dan ada juga resiko kematian. Jadi ya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus pada ayat 27 tadi, ya memang ada resikonya. Dan Yesus tahu persis, dibunuh, dijauhi, dicemooh, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian di ayat 28, Yesus juga berkata kan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, dalam rangka memahami ayat 28 ini, keterkaitannya dengan ayat 27 tadi, saya membaca sebuah literatur mengenai seseorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus adalah seorang uskup dari gereja Smyrna. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa kemungkinan besar dia adalah murid dari Yohanes.
Pada saat itu banyak sekali orang-orang Kristen yang ditangkap dan kemudian dibunuh. Sehingga prajurit-prajurit Roma atau pemerintahan Romawi pada saat itu juga berharap bahwa pemimpinnya pun juga akhirnya bisa ditangkap dan juga bisa dibunuh. Sampai pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Polikarpus ini dicari begitu nggih kemana-mana, sampai prajurit Roma itu menangkap orang-orang yang sedang bekerja di ladang dan ditanyai di mana Polikarpus berada. Singkat cerita, Polikarpus ini akhirnya tertangkap memang. Dia adalah seorang Kristen yang sangat taat. Dia ditangkap dan di dalam perjalanannya untuk kembali ke Smyrna ini Bapak Ibu, kepala prajurit dari pasukan Romawi ini berkata kepada siapa Polikarpus itu tadi, apa salahnya sih menyebut kaisar itu sebagai Tuhan dan kemudian kamu mempersembahkan korban bakaran? Dengan tenang Polikarpus mengatakan dia tidak akan melakukannya. Gubernur Romawi yang mengadilinya pun juga sebenarnya berusaha untuk mencarikan jalan keluar untuk membebaskan uskup tua itu tadi, si Polikarpus tadi. Dia berkata, hormatilah usiamu Pak Tua, si gubernur Romawi ya Bapak Ibu. Ubahlah pendirianmu. Gubernur Romawi itu masih terus berusaha. Angkatlah sumpah dan aku akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus. Itu yang diperintahkan oleh gubernur Romawi kepada Polikarpus. Tapi Polikarpus berdiri dengan tegar. Dan dia mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sampai hari ini. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus. Dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Kristus yang telah menyelamatkanku? Itulah jawaban Polikarpus ketika dia diancam. Tapi rupanya gubernur Romawi tadi masih belum menyerah. Dia diancam akan dibakar. Polikarpus menjawab, apimu hanya akan membakar aku 1 jam saja dan kemudian padam. Tetapi api penghakiman yang akan datang adalah abadi. Singkat cerita, Polikarpus akhirnya diperintahkan itu tadi menerima hukuman untuk dibakar hidup-hidup. Dia diikat pada sebuah tiang dan dibakar. Itulah contoh konkret dari ayat 28. Polikarpus tidak takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh. Dia lebih takut kepada Allah yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam api penghakiman. Apakah mental-mental yang seperti ini, mental para murid dan mental Polikarpus ini masih bisa kita temukan di masa sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Bukankah banyak orang percaya yang lebih takut pada manusia? Bukankah dalam pelayanan ini kita juga kadang lebih takut kepada manusia? Bagaimana ya nanti jika respon si A, si B, si C tidak seperti yang aku kehendaki, padahal aku sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan? Sehingga ketika benar kita akhirnya mengalami penolakan, kita menjadi patah semangat dan kemudian memutuskan mundur. Atau bukankah banyak juga yang lebih takut pada atasan yang korup dan sistem yang curang? Saya berharap ketika mendengarkan khotbah ini kita tidak berpikir, ya itu kan mereka. Jangan dibanding-bandingkan. Kan kondisinya beda. Jangan dibandingin dong. Tentu ada maksud kenapa kisah-kisah ini langgeng sampai hari ini. Bukankah saudara meyakini bahwa sejarah kehidupan Yesus dan para murid itu adalah warisan iman? Tentu artinya warisan iman ini perlu dijaga nilai luhurnya, bukan untuk ditolak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kesadaran bahwa mengikuti Yesus memang susah dan berat, Yesus memberikan sebuah peneguhan pada ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita akan lihat kenapa Yesus memakai ilustrasi burung pipit ini dan mencoba menemukan ada pesan apa di baliknya. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, burung pipit dijual 2 ekor seduit. Duit dalam bahasa Yunani adalah asarion. Asarion ini bernilai 1/16-nya 1 dinar. Jadi 1 dinar itu kan upah buruh kasar dalam 1 hari. Jadi bisa terbayangkan sekecil apa begitu loh seduit itu tadi. Dan ini mau menunjukkan bahwa ya burung pipit itu memang harganya murah sekali. Gitu loh, tidak ada harganya karena dia itu sangat murah. Lalu kita bandingkan yang kedua Bapak Ibu, mari kita bandingkan Matius 10 ayat 29 dan Lukas 12 ayat 6.
Penulis Injil Matius mengungkapkan bahwa 2 burung pipit harganya seduit. Kalau 2 duit, maka dapat berapa? Saya ulang ya, 2 burung pipit harganya seduit. Kalau 2 duit, dapat berapa? 4 ya, seharusnya. Tetapi apa yang dituliskan di dalam Lukas? Di sana dikatakan bahwa kalau kita punya 2 duit, kita bisa mendapatkan 5 ekor loh, bukan 4. Katakanlah ini bonus Bapak Ibu. Yang namanya bonus itu berharga untuk kita pembeli, tetapi tidak berharga bagi penjualnya. Karena kalau berharga ya tidak akan pernah diberikan bonus. Jadi dari 2 poin itu tadi saya hendak mengatakan bahwa burung pipit itu memang sangat murah. Dia tidak berharga di mata si penjual. Tetapi yang murah dan tidak berharga itu loh, oleh Yesus dikatakan seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Yesus meneguhkan hati murid-muridnya dan juga hati kita hari ini, seberat apapun dan sesusah apapun kehidupanmu, ingatlah bahwa burung pipit yang murah dan tidak berharga itu pun juga diperhatikan oleh Allah. Terlebih kita. Dan perhatikan ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dari pembicaraan mengenai burung pipit beralih kepada kamu, tapi kamu pun tidak seluruh tubuh. Yesus hanya mengatakan rambut kepalamu. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu memberikan perhatian pada hal yang remeh-temeh di dalam kehidupan kita. Dan itu pun diperhatikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ingatlah, Allah sangat memperhatikan kita daripada kita ini loh, memperhatikan diri kita sendiri. Rambut kita ini semua terhitung oleh Allah. Dan ini menjadi sebuah ungkapan bahwa hal yang terkecil dalam kehidupan kita pun diperhatikan oleh Allah. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang iseng gitu menghitung jumlah rambut kita berapa. Mematut diri untuk mengidentifikasi area kebotakan mungkin iya. Tetapi kalau menghitung jumlah rambut, saya yakin tidak. Karena manusia itu lebih suka menghitung apa? Uang. Menghitung harta benda, dan lain-lain. Itu artinya, seberat apapun kondisi saudara hari ini, seberat apapun saudara mengikuti Kristus, Allah memperhatikan kondisi saudara. Milikilah mental yang kuat sebagai pengikut Kristus. Jangan jadi ayam potong deh, jadilah ayam sabung. Amin. Mari kita sharing bersama keluarga. Masing-masing anggota keluarga secara bergiliran menyampaikan refleksi atau kesan pribadinya atas firman Tuhan yang telah dibaca dan khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta. Dan bagi keluarga dengan anak usia 1-10 tahun, mari kita memberi kesempatan bagi anak-anaknya untuk membuat aktivitas sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari mengaturkan persembahan syukur kita
Semari mengingat firman-Nya dalam Mazmur 96 ayat 8 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop dan menyanyikan nyanyian persembahan kita dari Kidung Jemaat 302, bait pertama sampai ketiga. Ku beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, inilah persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara kami di masa-masa berat dan susah ketika kami berjuang untuk setia. Mampukan kami untuk terus mengikutimu, Tuhan. Itulah persembahan sejati yang kami senantiasa upayakan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini. Kiranya pemeliharaan-Mu juga nyata atas bangsa ini yang telah berjuang menghadapi pandemi. Kiranya mereka yang terdampak secara ekonomi tetap dimampukan untuk terus mempercayai pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Pun demikian dengan mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan. Juga bagi mereka yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat di masa pandemi ini, kiranya Tuhan jagai. Inilah doa syafaat kami, Tuhan. Semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
bebaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama menyanyikan Jalan Serta Yesus yang akan kita nyanyikan 2 kali. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kami terarah kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya beli